Jadi yang saya sampaikan itu kepada anak-anak. Jadi berperilakulah yang baik, ibadahlah yang baik, bikin orang tua itu nyaman, jangan memberi masalah kepada orang tua, hiduplah yang sewajarnya itu. Nah, jadi kalau ada anak yang sudah bisa memberikan uang, bekerja dan bisa memberikan uang kepada orang tua, tentunya orang tua happy, bahagia dan bersyukur. Tapi kalaupun belum, orang tua itu 90% nggak akan menuntut itu. Mereka akan ikhlas dan orang tua itu pasti akan mencari rezekinya sendiri. Kalau anak memang belum kasih, udah saya cuman mau ngomong itu. Begitu saya, udah dulu. Begitu saya balik dia gini, tante, saya mau tanya dong. Kalau anak perempuan boleh harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Saya kaget. Itu kan nasihat-nasihat yang secara santai sebulan yang lalu. Oh, berarti problem banget ya bangun pagi itu rupanya gitu. Saya bilang, Dea, masalah bangun pagi nih, saya bilang, gini ya, sebenarnya kan bangun pagi itu kan bagus ya sebenarnya, karena rezeki itu juga datangnya di pagi hari, saya bilang. Dan dulu juga kalau nggak salah Dea kan cerita kalau pernah kerja di hotel sebagai PR. Bukannya sebagai PR itu public relation itu harus bangun pagi, ya kan? Ya saya bangun pagi ya, saya memang dulu bangun pagi kerja di hotel karena saya dibayar. Saya bilang, kan Dea juga jadi adminnya tante 2 kali kan tante juga bayar. Kan kamu waktu ditawarin tante, Dea kita cari uang yuk. Mau nggak jadi adminnya tante sementara aja? Mau nggak? Ya mau sih tante kalau dibayar gitu. Ya dibayar lah, masa enggak? Kan kamu kerja, bantuin jualin, jawab-jawab pertanyaan customer. Dibayar kamu pasti. Ada hitung-hitungannya dari barang yang terjual, dia dapat berapa persen, ada hitung-hitungannya. Terus, jadi kan kamu bersedia, tapi kalau bersedia itu, oke, kalau gitu saya mau. Oke, tapi kalau bersedia itu, Dea gimana ya Dea? Kamu harus bisa bangun pagi. Karena harus standby jam 8 pagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua customer yang dan kebanyakan di luar daerah yang jamnya itu ada 1 jam lebih cepat dan 2 jam lebih cepat. Gimana ya Dea? Dea bisa deh tante. Tetapi itu pun tidak pernah terrealisasi dia bisa bangun pagi. Setiap pagi itu saya membangunkan, kalau enggak mbaknya. Jadi dia nggak pernah jam 8 pagi itu udah standby di laptop, nggak pernah kejadian. Jam 9 masih belum bangun juga. Setengah 10, jam 10 masih belum bangun juga. Saya Dea ayo bangun Dea, customer Dea. Karena karyawan saya Eka ini dia menghandle yogurt juga. Dia packing-packingin yogurt juga. Jadi harus ada 2 memang admin itu. Untuk yogurt dan untuk fashion saya Gintami Official. Dia akhirnya dengan tergopoh-gopoh jam 9 akhirnya duduk berharap dia lebih pagi gitu di situ. Kita setengah mati setiap hari bangunin. Dia bangun Dea, akhirnya dia dengan muka ngantuknya saya bilang, aduh kenapa sih kok belum bangun? Ternyata belum bangun itu karena malamnya tetap dia jalan. Bangun jam 5 pagi ya mana bisa lah ya kalau bangun jam 5 pagi terus jam 7 udah standby. Tidur jam 5 pagi. Ya tidur jam 5 pagi, baru pulang jam 5 pagi, standby jam 7 pagi udah harus bangun dan ya. Jadi dengan muka ngantuknya gitu ya tante gitu, aduh Dea please tolong. Ini udah banyak sekali yang nanya-nanya customer segala macam gitu. Jadi juga nggak disiplin. Dia juga tidak disiplin. Dia itu bilang, ini saya bantah ya. Dia itu bilang menjadi karyawannya itu setiap hari. Benar teman-teman, setiap hari dia bilang setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nih. Saya menawarkan Dea itu pertama kali tanggal 5 Juli. 5 Juli itu hari Minggu. Live IG saya startnya jam 2 siang. Nah, dia baru berada di situ di atas itu jam 12 kalau nggak jam 1. Sementara Eka udah dari pagi.
udah nyetim bajunya, udah segala macam. Oke lah, kalau dia nggak mau mengerjakan itu nggak apa-apa. Karena memang anaknya juga nggak ada inisiatif ya, harus kita suruh-suruh gitu, baru nggak ada inisiatif. Dia baru duduk di situ kira-kira jam 1 atau mau mendekati setengah 2. Jam 2 teng, IG saya mulai. Hari Minggu jam 2, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kami selesai. Jadi hanya 4 hari.